Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Kita telah sampai di modul 2.1, pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan saat ini saya akan membagikan refleksi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan modul filosofi pendidikan nasional. Seperti yang telah Ibu dan Bapak pelajari di modul sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, serta memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan dan kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya ditunjukkan oleh murid tersebut. Untuk dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan baik, kita diharapkan dapat memahami proses pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lewat pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihannya, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru untuk memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Terdapat 3 aspek kebutuhan murid, diantaranya 1. Kesiapan belajar, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki murid. Contohnya, siswa yang memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan diajarkan. Dengan adanya pengetahuan awal, tentunya pembelajaran akan lebih mudah karena siswa sudah memiliki fondasi awal sebelum memulai pembelajaran tersebut. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar berhubungan dengan keinginan dan rasa senang untuk belajar. Contohnya, siswa yang senang dengan konten tertentu atau senang dengan guru yang mengajar. Bisa juga cara guru mengajar yang menyenangkan membuat murid menjadi senang dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan cara murid dalam belajar. Contohnya, terdapat murid yang lebih mudah belajar dengan gaya visual, seperti presentasi gambar maupun presentasi video. Namun ada juga melalui gaya audio seperti mendengarkan musik maupun mendengarkan penjelasan. Serta gaya kinestetik yang memanfaatkan proses gerak dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu guru dapat menggunakan beberapa gaya belajar di atas untuk memfasilitasi cara belajar murid yang beraneka ragam.
Bapak dan Ibu guru hebat. Dengan mengetahui kebutuhan belajar murid, Bapak dan Ibu guru akan lebih mudah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan berdampak proses pembelajaran akan berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Dan perlu Bapak dan Ibu guru ingat, tidak ada RPP khusus pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi pada intinya, di dalam RPP memuat esensi pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi keberagaman, kebutuhan belajar murid dalam konten, proses, dan produk belajar. Demikian refleksi saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan modul filosofi pendidikan nasional. Semoga kita menjadi bapak dan ibu guru yang merdeka dan berkualitas. Salam bahagia, bapak dan ibu guru hebat.